Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan buka untuk orang kamu pikirkan. Temanya adalah apa yang mau dia lakukan dalam waktu dekat. Ini kartu tarot nggak ada di mana-mana, teman-teman. Ya, kartu ini adalah kartu karya kami bertiga di Nora Project. Ini kartu tebaran. Jadi kalian untuk yang reading sama aku pasti tahu aku sedang dalam project penanganan kartu ya. Jadi ini yang akan kita produksi secara massal. Begitu. Tapi ini masih kurang karena ini masih prototype. Tapi saya cuma butuh ini aja sih untuk membaca kalian. Nggak perlu banyak-banyak ya. Dan kartu ini dijual cuma nanti di noraprojects.com. Kita ya. Oke, teman-teman. Kita akan lihat apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Kita akan ambil. Kartu ini sangat fleksibel ya, teman-teman. Tahan percikan air, pokoknya bahan kualitas terbaik. Kemudian kita akan cek di sini. Oke, apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat? Kemudian kita ambil 7. Oke, urutannya 1 kita buka, 2, 3 kita buka, 3 kita buka, 4 kita buka, 5 kita buka, 6 kita buka, dan di sini ada 7 kartu yang akan kita buka ya. Kartu ini melambangkan waktu, dimana kalau untuk waktu itu kalian berarti posisinya di sini adalah bisa saling tarik menarik atau menunggu ya, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalian itu memang divine-nya ya, energi yang sekarang aku tangkap itu seperti energi yang tarik menarik. Aku melihatnya seperti apa ya, teman-teman? Aku melihatnya lebih seperti kalian itu kayak kadang-kadang ini semua itu butuh proses. Jadi kalian tuh hubungannya tuh banyak ujian, banyak proses. Dan ini ada kayak orang yang gimana ya? Hubungan kalian itu seperti kayak kadang naik turun, ada datang dan pergi. Oke? Terus aku juga melihatnya kalian ini ada hubungan masa lalu ya. Masa lalu di abad yang lalu sekali, past life, kehidupan sebelumnya, dan dipertemukan di waktu yang sekarang. Oke. Jadi ini kalian memang ada hubungan yang special, bondage-nya kuat. Kemudian di sini ada kartu Rage. Ini lebih ke Venus, oke. Aku melihatnya ini lebih seperti apa ya, teman-teman? Oh sorry, Mars. Itu dia lebih seperti kayak
orang yang penuh dengan ambisi, ya. Sorry, ini Mars penuh dengan ambisi. Jadi hubungan kalian itu sebetulnya bercampur dengan energi kemarahan, terus passion, ya. Jadi satu di sini gairah, ambisi, obsesi, ini ada di sini. Jadi kalian itu kenapa tarik menarik energinya, karena udah ada Mars, ada fire di sini, ya. Ada energi Aries, kemudian ada Leo, ada Sagittarius. Jadi itu semakin lekat gitu loh, gairah dan lain-lain, ya. Ada juga di sini sisi emosionalnya. Kalian itu kayak dipermainkan dengan sisi emosional. Suka salah paham, suka kayak tidak mampu mengungkapkan sesuatu. Kalian suka hubungan yang sifatnya kayak private, kayak ini rahasia kita nggak usah semua orang tahu. Aku nangkap ada yang kayak gitu. Terus aku menangkapnya juga ini ada sisi dari elemennya adalah udara, ya. I know, aku mengetahui dia itu lebih seperti kayak, dan kalian pun begitu. Aku tahu kalau kamu itu mungkin sekarang gimana gitu. Kalian berhubungan juga dengan orang yang sebetulnya sudah kayak tahu kalian sejak lama, luar dalam mungkin. Karakter kalian tuh udah kebaca gitu loh. Jadi kalian tuh sudah mengerti. Mungkin kalian tuh nggak mengerti dia, ya. Kalian itu mungkin sebagian besar aku tangkap di sini tuh energinya banyak yang Mars, banyak yang gairah, karena ingin, karena obsesi, karena aku tuh mau sama dia tuh yang aku mau gitu loh. Tapi kamu nggak tahu, ternyata dia itu ada sisi diam-diam bisa menghantui kamu, diam-diam dia bisa mengetahui kabar kamu gimana, atau dia buat kamu penasaran. Nah, orang-orang yang punya elemen seperti Scorpio, Cancer, dan Pisces, biasanya mereka itu penuh dengan misteri, nggak banyak ngomong, kecuali Cancer. Kalau Cancer itu masih agak terbuka, tapi kalau udah kena Pisces, limitasi, dan Scorpio yang misterius, wow, susah, kalian nggak akan bisa ngedebak itu dia kayak gimana, ya. Tapi mereka mengetahui, mereka ibaratnya kayak tanpa kamu ngomong, aku tuh udah tahu kamu gitu loh, paham ya? Jadi kayak nggak usah banyak ngomong, aku udah tahu, ya. Ini Aquarius, udara, lebih seperti orang yang aku lihatnya penyuka kebebasan. Beberapa di antara kalian ini berhubungan dengan orang yang mendominasi, tapi dia juga nggak mau diatur. Dia mau mendominasi kamu, kayak master and slave, Jadi hubungan ini seru sebetulnya. Hubungan-hubungan yang nakal, yang hubungan yang penuh dengan rahasia, misteri, dan lain-lain, ya. Pokoknya yang ibaratnya penasaran lah. Secara fisik mungkin orang ini menarik, ya. Aku nggak bilang ganteng. Kalau ganteng itu biasanya dia tinggi, perawakannya tinggi, kemudian mereka rapi, terus bersih. Kalau misalnya nggak putih tapi orangnya bersih gitu, ya. Kukunya tuh tertata biasanya orang-orang gini. Kuku mungkin kalah. Kukunya mereka tuh kayak gimana ya? Gitulah, panjang-panjang gitu. Gimana sih? Nah, kayak gitu, ya. Biasanya dia tingginya tuh tinggi sih, tinggi orangnya. Kalau nggak tinggi ya dia nggak pendek lah pokoknya, ya. Terus di sini ada Sagittarius, ya. Sagittarius itu dia lebih melambangkan seperti orang yang
melihat dengan jelas, melihat dengan jelas. Kemudian sifatnya itu dia mengetahui dan mengikuti gitu lah. Kalau energi Sagittarius itu berarti dia tuh pergerakannya itu bagus ya, jelas. Dia tipe-tipe orang yang kayak menemukan kamu tuh berdasarkan dari kayak, oh ya, karena aku tuh hidupku begini, aku tuh butuh kamu ya, ada kamu tuh lengkap gitu. Tapi kita nggak tahu dia ini serius apa enggak gitu loh ya, kita nggak tahu dia ini serius atau enggak, intinya begitu. Kemudian aku juga melihat di sini ada rebellion. Rebellion itu elemennya dari udara. Aku melihatnya di sini lebih seperti kayak orang yang memang nggak mau diatur gitu loh teman-teman. Ya, nggak mau diatur, lebih seperti kayak orang yang gimana ya aku bilang, pengen seperti orang yang kalau aku lihat itu memang dia nggak yang terlalu mau berlama-lama pada satu masalah ya. Ibaratnya dia juga udah nggak mau dikekang. Terus aku melihatnya dia lebih seperti kayak orang yang nggak mau kalau Uranus tuh kayaknya dia lebih seperti kayak mau menuju ke apa ya, membangun gitu loh. Kadang-kadang kamu nggak tahu, nggak menentu ya. Terus kayak apa ya teman-teman, kayak orangnya tuh yang butuh suatu kebebasan gitu loh. Nah, kalau udah butuh suatu kebebasan, orang biasanya tuh nggak mau terlalu diatur ya, nggak mau terlalu diatur, nggak mau terlalu nasehatin gitu loh. Orang ini mungkin dalam situasi yang mungkin dia ini mungkin nggak banyak mengutarakan gitu loh, tapi ketika sama kamu dia itu menjadi dirinya sendiri. Nah, kenapa ada koneksi antara kamu sama dia, kamu dipertemukan oleh waktu? Karena hanya kamu yang bisa melihat lebih jelas sisi dari sikap dia tuh sebenarnya. Bahkan mungkin orang yang mungkin kalau dia dengan pasangannya ya, yang sekarang itu mungkin nggak yang pasangannya tuh 100% tahu tentang dia gitu, taunya yang baik-baik. Kalau dia ini dia menyembunyikan dark side-nya. Nah, ketika sama kamu tahu baiknya dia dan kamu tahu buruknya dia. Itulah plus buat kamu. Walaupun aku nggak tahu ya, kamu berhubungan dengan orang yang complicated. Apakah dia sudah punya pasangan atau belum? Aku nggak fokus ke sana. Yang penting adalah kira-kira apa sih yang mau dilakukan sama kamu, gitu. Yang mau disampaikan ke kamu apa, yang mau dilakukan dalam waktu dekat itu apa. Aku lihat dari sikapnya dulu ya, dalam waktu dekat. Orang ini ada perasaan yang ingin kangen sama kamu ya. Dia itu memang orangnya memang sendiri, tapi dia masih kayak ada kabarin kamu ya. Dia mau dengar kamu kabarnya gimana, keberhasilan kamu tuh gimana sekarang. Dia mau menjalin satu hubungan tuh yang baik-baik aja sama kamu. Ada perasaan rindu yang sangat, ada perasaan rindu yang sangat. Di sini
beberapa di antara mereka di sini ada yang datang mungkin melihat kamu udah agak sukses, mungkin ada beberapa yang meminta pertolongan kamu. Tapi selain itu juga dia juga kangen sama kamu, gitu loh ya. Secara perasaan dia kangen banget sama kamu. Ingin kayak mengulang masa-masa yang indah, gitu lah. Di sini The High Priestess. The High Priestess itu adalah sesuatu yang mungkin sikapnya itu mungkin tidak kelihatan banget ya kalau dia tuh membutuhkan kamu. Tetap ada gengsi lah, tetap ada namanya aku bilangnya kayak tidak menjadi diri sendiri. Jadi orang ini tuh udah kayak gengsi gede-gedean gitu loh ya. Dia mungkin akan kasih kamu kabar dengan tiba-tiba, dan ini merupakan kayak oh ya aku tuh aku tuh nyata loh, aku tuh sebenarnya kangen sama kamu tuh banget gitu loh. Cuman mungkin cara ngomongnya irit ya teman-teman, cara ngomongnya irit. Dia sadar bahwa kamu itu adalah orang yang sebenarnya paham betul tentang dia. Aku melihat dia udah nggak begitu kayak banyak tekanan gitu ya. Dia melihat sosok kamu tuh adalah sosok yang manja, sosok seorang, mungkin ada beberapa di sini dia melihat kamu adalah sosok seorang ibu yang melindungi anaknya. Kamu adalah sosok yang keibuan ya. Dia kangen diperhatiin gitu. Queen of Wands, dia di sini akan secara tidak langsung akan menginformasikan keinginannya dia itu apa secara tegas sebetulnya. Kita lihat ya keinginan dia apa di sini. Kenapa ada Queen of Wands, The Sun. Dia maunya ada yang harmoni. Dia mau adanya ya udah kita jalin lagi deh hubungan baik gitu loh. Aku nggak mau banyak musuhan gitu ya. Kalau ada konflik di antara kita, tolong diselesaikan dengan kepala dingin. Gitu, nggak boleh marah-marah terus, nggak boleh kita selisih paham terus, itu dia nggak mau. Dia pengen jadi teman kamu, sahabat kamu. Masa lalu is masa lalu gitu loh. Di sini ada kayak dia tuh ingin mengarahkan juga sih. Kalau dia lihat kamu, mungkin hidup kamu mungkin sekarang gimana gitu, dia mau kasih kamu wejangan gitu ya, wejangan, dan ingin kasih tahu kamu bahwa ini loh harusnya begini gitu loh. Ada Eight of Pentacles di sini. Dia tuh mau kasih tahu bahwa segala sesuatunya itu kayak harus dikerjakan pelan-pelan gitu loh, karena kondisi seperti ini. Dia mau info juga bahwa hidupnya dia itu juga starting from zero ya. Dia cukup sibuk dia bilang. Kemudian dia juga kangen sama kamu. Dia merasa ada kayak yang something yang dia nggak bisa lepasin. Dia tuh ingin ada di hidup kamu dan langkah kamu, dan ya dia akan kasih kabar sama kamu gitu loh. Dia akan kasih kabar bahwa sekarang aku itu sibuk gitu loh ya. Aku tuh sibuk, aku tuh ngerjain sesuatu tuh dari nol gitu loh. Mungkin hidup aku tuh mungkin banyak ombang-ambing, makanya aku tuh sempet kayak mungkin kalau ada beberapa yang jauh berusaha menutup diri tuh karena mungkin ada perasaan malu ya, ada perasaan yang gak harus di-share ke kamu juga, takutnya nanti kamu makin khawatir, makin nambah pikiran kayak gitu. Kemudian yang paling kuat sih perasaannya adalah dia kangen sama kamu. Cuman mungkin cara penyampaiannya ya, karena orang ini itu misterius dan tidak bisa tebak gitu. Jadi dia cara nyampeinnya mungkin tidak sesmooth yang kamu bayangin gitu loh.
tapi tujuan dia adalah bersama kamu dia tuh nyaman. Gitu. Untuk yang sempat diblokir, apakah dia akan membuka blokiran kamu? Nah, ini ada Three of Pentacles ya. Intinya dia mulai menimbang-nimbang. Jadi teman-teman gini, dia mulai menimbang-nimbang bahwa ada sisi yang aku tuh tidak bisa begini terus gitu lah. Aku ingin sekali kayak bilang sama kamu, dia bilang sama kamu bahwa ingin ada sesuatu yang berbeda gitu, bahwa dengan dia bertahan ya, dia tuh juga merasakan namanya sakit. Jadi kemungkinan dia akan buka blokir kamu. Dan dia bilang kayak, ya udah aku mau ngelupain nih masa lalu. Segala macam yang lain yang terjadilah gitu loh. Tapi di sini aku juga dalam kesedihan sebetulnya. Dia mungkin mikirin kamu, nggak bisa tidur, kayak gitu ya. Dia bilang, sekarang ini aku sedang dalam proses kayak transformasi gitu loh teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa yang ketika dia sudah menutup aksesnya sama kamu, ada beberapa yang aku mendapat kayak kesulitan, atau mungkin hidup aku tuh tidak baik-baik aja ternyata. Kayak gitu. Kita akan ambil lagi 5 kartu ya. Wheel of Fortune, Ace of Wands, Chariot, Seven of Pentacles, dan satu lagi ada The Star. Aku bilangnya seperti ini teman-teman, orang ini akan nanti pelan-pelan membuka blokirnya sama kamu ya, karena di sini dia itu sebetulnya butuh support dalam hidup, butuh support. Dia tuh lagi mencari waktu yang tepat, kira-kira kapan ya aku tuh bisa ngubungin kamu lagi dan aku tuh mau ketemu sama kamu, tapi waktunya mungkin belum pas gitu ya. Dia tuh sebetulnya menunggu waktu yang tepat. Dia juga akan bilang sama kamu bahwa dia tuh gak akan ngelupain kamu, seperti itu. Selama ini dia tuh gak ngelupain kamu, dia cuma butuh waktu untuk mencoba menguji diri sendiri bahwa dia tuh gak bisa namanya ketergantungan juga sama kamu. Tapi kalau kamu bilang apakah dia merasa kesepian, apakah iya dia merasa kesepian, dan aku juga mengira dia ini secara emosional, secara spiritual, walaupun lama ya, dia tuh masih kayak ada harapan gitu loh, supaya dia itu bisa ceria lagi, bisa fokus lagi dalam mengerjakan sesuatu gitu loh. Karena kalau tanpa kamu tuh, aku tuh pengen nunjukin sebetulnya sama kamu bahwa aku tuh bisa gitu loh dalam situasi apapun. Tapi ternyata pas aku sendiri, ternyata semua itu menjadi makin sulit. Seperti ada yang hilang gitu loh. Dan aku tuh kayak minta kesempatan lagi sama kamu untuk bisa gak sih kita itu rukun kembali. Kayak gitu ya. Ada masa-masa seperti itu. Apapun kondisi antara kamu dan dia, dalam kondisi kalian mau soulmate, third party, or apa, aku nggak ngebaca itu, tapi aku lebih ngambil energi dengan orang yang kamu pikirkan di sini, bahwa orang ini intinya ingin sesuatu yang harmoni, ingin sesuatu yang sebetulnya aku melakukan ini tuh hanya untuk kebaikan kita gitu loh, bukan karena aku egois. Kita nggak pernah tahu ya, kadang ada orang tuh yang meninggalkan kita tanpa sebab gitu, mungkin tanpa sebab, mungkin kita lihat dia sama yang lain. Tapi pernah nggak sih kalian pikirin bahwa seberapa bahagia mereka dengan yang lain? Apakah ada penyesalan, dan apakah mereka itu benar-benar happy dengan orang yang lain, atau cuman waktu itu dia ninggalin kamu karena gengsi, dan dia gengsi juga untuk kembali sama kamu. Jadi untuk kamu di sini sebenarnya
paling enak adalah kalau ada orang yang meninggalkan dengan kamu harus tetap happy. Tunjukin bahwa sama dia bahwa kamu tuh juga bisa. Kita nggak boleh lebih lemah, teman-teman. Kita nggak boleh. Kita harus fokus akan sesuatu. Ya, kita harus tahu apa yang sebenarnya kejadian gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak bisa mereveal, kita tidak bisa mengungkap semuanya kenapa ini terjadi sama aku, padahal aku tuh udah baik gitu loh. Ya kan? Nah, ini benar-benar yang dia melakukan sama kamu. Dia sangat kangen sama kamu dan dia akan menghubungin kamu. Tapi kamu jangan tanya sama aku, Kak, kapan ininya? Ini butuh proses ya, teman-teman. Jadi kalau kamu tanyakan kabar baiknya, ada kabar baiknya. Cuman memang kalau untuk waktunya tidak secepat itu. Karena aku lihat orang ini penuh dengan pemikiran gitu loh. Ya, penuh dengan, bisa dalam waktu bulanan. 7 bulan, ya, bisa jadi paling dikit itu dapatnya adalah 2 bulan dari sekarang. Karena orang ini nggak segampang itu juga untuk kayak open gitu. Lebih kayak ngutamain gengsi sih sebenarnya. Banyak hal yang dia mau cerita sama kamu, banyak hal kehidupan yang selama dia nggak sama kamu, dia nih ngapain aja, selama nggak sama kamu apa yang dia lakukan, itu yang pengen cerewetnya tuh pengen dikeluarin gitu loh. Bener-bener kangen sama kamu. Kartunya bagus ya teman-teman. Kemudian kita lihat ya di sini. Kira-kira dari sekian banyak, apalagi sih yang mau dia utarakan sama kamu? Kita akan buka ya. 1. Kamu membuat aku bahagia. Kartu The Sun keluar ya. Dia mau menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu. Kamu tuh orang yang dia mau, kualifikasi yang dia mau. Kamu tuh nyata nggak sih? Ternyata ada gitu yang idealnya tuh aku mau sama kamu. Jadi orang ini tuh ada kayak pikiran bahwa aku tuh punya tipe ideal kayak gini nih. Sebenarnya aku tuh mau sama orang yang mungkin dari fisik, penampilan, atau dari pembawaan. Aku tuh mau yang kayak gini gitu loh. Kira-kira kamu tuh real gak sih? Kamu tuh bener gak sih bisa buat aku? Kalau misalnya gak PPKM, kalau gak ada COVID, dia mau bilang, aku tuh mau ketemu sama kamu. Kalau hidup dia tidak sulit, kalau hidup dia di sini masih ada kendaraan, dia mau ketemu sama kamu. Kalau nggak ada, apa yang bisa? Tapi kalau ditinggalnya jauh ya. Kamu tuh membuat aku tuh seperti kayak memorial masa lalu. Kayak aku tuh anak-anak, aku bisa ngerasain senyum, nggak ada beban. Sampai kapanpun aku bilang kan, dia tuh mau protek kamu. Ini ada king, ya, ada queen, ada kartu-kartu besar di sini. Intinya dia tuh mau proteksi kamu. Dia pergi bisa juga untuk melindungi kamu. Buat dia, sepanjang hidupnya, kamu tuh adalah harta yang dia temuin gitu loh. Harta yang nggak tergantikan. Ini bukan rayuan Pulau Kelapa ya teman-teman. Dia sebetulnya sedih meninggalkan kamu. Kalau dia mikirin semakin rasa bersalah, dia tuh jadi gini, dia ninggalin kamu tuh dia sekarang ada penyesalan yang sangat, ada rasa bersalah dan dia tuh sedih ninggalin kamu di kala waktu itu kamu tuh bener-bener lagi sayang-sayangnya mungkin, atau lagi cinta-cintanya. Satu lagi,
Aku ingat semua waktu yang menyenangkan bersama kamu yang kita udah luangkan bersama atau kita berbagi bersama. Jadi ini kuat banget energi dari fire sign, ada Aries, Sagittarius, dan ada Leo. Ada juga untuk energinya dari udara ya, udara banyak banget. Udara, hampir semua elemen ada sih sebenarnya, tapi yang paling kencang adalah fire sama ada water, Cancer, Scorpio, dan juga ada Pisces gitu. Kayaknya orangnya ini memang gak bisa kamu dia adalah tipe-tipe orang yang, aku bukan bilang fuckboy, tapi lebih seperti kayak orang yang memang rebel gitu, keras kepala. Gak semua tuh bisa tunduk sama dia. Jadi gini, orang ini mungkin punya dua sisi. Sisi pertama adalah sisi yang dia perlihatkan, yang baik-baik, mungkin ke pasangannya, ke keluarganya iya, tapi dia tuh punya sifat kayak melawan sebetulnya. Dia nggak suka dengan jadi diri dia seperti itu. Dia dituntut seperti itu. Makanya banyak sedih, banyak kayak perasaan sepi sendiri ya. Kamu kalau lihat kartunya tuh ada perasaan kangen sama kamu. Kayak rindu yang nggak tertahan, dia mencoba minta tolong sama Tuhan, gimana nih caranya aku tuh bisa ngelewatin ini. Kalaupun dia mau ngelupain kamu dengan sendiri, dengan fokus bekerja, itu pun susah gitu, karena memang di sini ada hubungan koneksi past life gitu loh. Nah, kalau udah dalam satu koneksi past life seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus melupakan? Kalau untuk melupakan itu tidak mungkin, teman-teman, ya kan? Jadi dibawa santai aja, no hard feeling. Oh ya, orang yang masuk dan pergi dalam hidupku itu menjadikan diriku tuh sebuah pelajaran gitu loh, menjadikan kita itu semakin kuat. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya kayak pesimis gitu loh. Aku tanpa dia aku nggak bisa hidup, ya jangan kayak gitu juga. Orang ini akan selalu ada di sekeliling kamu kok. Kalau dia pergi sekarang, nanti dia akan datang. Tergantung seberapa bisa kamu menghadapi, melewati ini, dan nanti bumi itu kan berputar ya. Jangan kamu tanyakan kepada aku berapa lama. Gitu ya, jangan kamu tanyain sama aku Kak berapa lama. Kalau keluar kartunya Wheel of Fortune, ya itu tergantung dari kamu. Kalau semesta nanti mengizinkan, ya apa yang menjadi buruk akan menjadi baik. Gitu. Di sini ada huruf N, ada U, ada T, ada V, ada Aquarius, ada Sagittarius, ya tadi keluar ada Virgo, ada huruf W, ada huruf G, ada Leo, ada Taurus, ada M, ada I, ada E, ada A, ada Libra, ada R, ada C, ada Z, ada P, ada L ya. Jadi ini kira-kira tambahan-tambahannya teman-teman. Tapi yang pasti paling banyak adalah dari elemennya itu elemen fire sama elemen water. Oke. Yang sisanya hanya percikan-percikan aja gitu. So, buat kalian harap selalu sehat. Ini kalau ada yang mau di Zoom, silakan di Zoom aja. Harus sehat selalu, jangan pernah menyerah, jangan pernah namanya putus asa dalam menjalani hidup. Sekarang kita harus jaga pikiran, jaga kesehatan. Kita nggak boleh lemah ya, apalagi dalam situasi-situasi yang kayak begini. Harus banyak pikir positif, nggak usah mikirin dia dulu gimana. Orang ini kalau memang terkoneksi sama kamu, dia akan selalu lekat ya. Seberapa lamanya dia nanti akan hubungin lagi. Oke, see you when I see you. I love you. Bye bye.